Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan siang ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Menjalankan segala ketaatan yang itu semua adalah aplikasi dari ketakwaan dengan dasar keimanan, tentu tidak didasari dengan satu waktu saja, tapi di setiap waktu. Karenanya dalam beberapa kesempatan Allah sering menggunakan kata kerja fi'lul mudhari' ketika berbicara tentang takwa, seperti dalam kalimah la'allakum tattaqun, agar kalian senantiasa bertakwa. Artinya takwa ini kita kerjakan secara berkelanjutan, berkesinambungan, atau dalam istilah agama kita adalah istiqamah. Terutama juga di bulan ini, di mana bulan Sya'ban, meskipun bulan ini tidak termasuk di antara 4 bulan yang dimuliakan, atau bukan termasuk dalam Ashhurul Hurum seperti halnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, tapi bulan ini pula memiliki keistimewaan tertentu. Karena itu pula Nabi menyebut tentang bulan Sya'ban, dzalika, bulan tersebut adalah syahrun, satu bulan, yaghfulun nas anhu, di mana banyak orang yang melupakan, melalaikan bulan tersebut, sebab posisinya baina Rajab wa Ramadan, posisinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Rajab Ashhurul Hurum, Ramadan bulan suci untuk melaksanakan puasa. Namun perlu kita ketahui, di dalam bulan Sya'ban ada beberapa peristiwa, seperti dalam sejarahnya adalah pengalihan kiblat yang mulanya selama 17 bulan lebih kurang berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Allah berfirman, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, beralih kemudian ke Masjidil Haram sebagai kiblat. Yang kedua, secara sejarah turunnya ayat 56 surah Al-Ahzab yang menganjurkan kita untuk bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu di bulan Sya'ban. Dan ada satu peristiwa yang menarik, yaitu dalam bulan Sya'ban terdapat nisfu Sya'ban. Tentang nisfu Sya'ban ini terdapat beberapa riwayat. Betapapun ada yang kontra terhadap nisfu Sya'ban, tapi sejatinya tentang nisfu Sya'ban menjadi alarm, isyarat buat kita bahwa nisfu artinya pertengahan Sya'ban, artinya bulan Sya'ban ini menjadi alarm peringatan Ramadan tinggal sekitar lebih kurang 2 pekan lagi, atau sekitar 14 sampai 15 hari lagi. Tapi jika kita berbicara tentang keistimewaan secara khusus bulan Sya'ban dan spesifiknya dalam nisfu Sya'ban,
Keutamaan pertama adalah Allah akan memperhatikan hamba-hambanya dengan penuh rahmat. Diriwayatkan dari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yattali Allahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin." Allah memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat, dengan dasar kasih sayang pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian Allah akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan musyahin. Musyahin adalah orang munafik yang senantiasa menebar kebencian terhadap sesama umat Islam. Mungkin saat ini ada saja orang yang seperti itu, maka segeralah bertaubat, dan utamanya di momentum nisfu Sya'ban ini, sebelum lagi kita menghadapi bulan Ramadan, kita bersihkan hati dan diri kita dari segala perilaku dosa, terutama mengadu domba yang diawali dengan menebarkan kebencian maupun berita-berita palsu, hoax dengan tujuan untuk mengadu domba orang lain. Sebab orang seperti ini, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau tetap dalam perbuatan dosa, kalau tetap tidak mau bertobat, kalau tetap tidak mau mohon ampun. Kecuali orang yang bertaubat segera menuju Allah taala memohon ampun, maka Allah memiliki hak prerogatif untuk mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, keutamaan nisfu Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban adalah Allah akan mengampuni hamba-hambanya. Innallaha ta'ala yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi syu'uri ghanami qalbin. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa turun pada malam nisfu Sya'ban. Yang dimaksud dengan turun di sini adalah rahmat Allah akan turun pada malam nisfu Sya'ban ke langit dunia. Kemudian Allah akan mengampuni hamba-hambanya, mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya melebihi dari jumlah rambut ataupun bulu kambing Bani Kalb. Saat itu Bani Kalb adalah satu suku, satu bangsa yang terkenal banyak kambingnya. Artinya apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, malam nisfu Sya'ban adalah satu di antara malam yang berpotensi besar diijabahnya doa-doa kita. Qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i beliau pernah berkata, balaghana, telah sampai satu riwayat kepada kami, anna du'a, bahwa doa itu yustajabu, diijabah, dalam arti berpotensi diijabah, diperkenankan oleh Allah fi khamsi layalin, pada 5 malam. Mana saja? Yang pertama fi awwali lailatin min Rajab, awal malam Rajab. Yang kedua walailati nisfi Sya'ban, yaitu malam nisfu Sya'ban. Yang ketiga dan keempatnya adalah walailatayil aidaini, 2 malam hari raya, yakni malam 1 Syawal dan malam 10 Dzulhijjah. Dan terakhirnya adalah walailatil Jumu'ah, dan malam Jumu'ah. Saudara, kalaulah tadi ada kalimat Allah senantiasa menurunkan rahmatnya pada malam nisfu Sya'ban, kemudian ada riwayat lain yang menyebutkan setiap malam, ya artinya setiap malam Allah menurunkan rahmatnya, dan dengan istimewa juga di malam nisfu Sya'ban. Yang keempat, keutamaan malam nisfu Sya'ban adalah pada malam tersebut akan diperiksa, artinya diserahkannya buku catatan amalan kita. Nabi bersabda, dzalika syahrun yaqulun nas, malam itu, dzalika syahrun, bulan itu adalah bulan di mana orang-orang banyak melupakannya, anhu, terhadap itu bulan Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan, letaknya antara Rajab dan Ramadan, wa huwa syahrun, itu bulan adalah bulan turfa'u fihil a'mal, diserahkan, diangkatnya amal-amalan kita ila rabbil alamin, kepada Allah Tuhan semesta alam. Fa uhibbu, maka lanjut kata Nabi, maka aku lebih suka, lebih senang, ayyurfa'a, ketika diangkat amali amalanku
wa ana shaim, sedangkan aku sedang berpuasa. Karena itulah Nabi berpuasa di siang harinya daripada nisfu Sya'ban. Lanjut, timbul pertanyaan, bukankah diserahkan amal itu ada yang sifatnya harian? Betul. Penyerahan amal ada yang sifatnya harian, yakni di saat pergantian malaikat yang bertugas malam hari bertukar tugas di waktu subuh. Karenanya kalau kita waktu subuh melaksanakan sholat berjamaah, itu akan dicatat, disaksikan oleh dua malaikat. Karenanya ada kalimat wa Qur'anal fajri kana masyhuda, dan sholat fajar disaksikan yakni oleh dua malaikat. Malaikat yang bertugas malam hari dan malaikat yang akan bertugas di siang hari, bertukar tugasnya atau shiftnya di waktu subuh. Kemudian satu lagi adalah di waktu asar. Ada yang sifat pekanan, yaitu di waktu hari Senin dan hari Kamis. Karena kenapa Nabi senang sekali puasa hari Senin? Saat diserahkan amalnya nanti, saat itu Nabi melakukan amalan kebaikan. Pun demikian dengan hari Kamis. Lalu ada yang bersifat bulanan, ada yang bersifat tahunan, yaitu diantaranya adalah di malam nisfu Sya'ban. Karena kita melakukan amalan-amalan kebaikan di nisfu Sya'ban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, betapa mulia dan baiknya kesempatan malam nisfu Sya'ban ataupun secara umumnya adalah bulan Sya'ban. Karenanya amat baik jika kita gunakan kesempatan tersebut untuk melakukan amal-amalan saleh. Di antaranya adalah siang hari yang kita bisa berpuasa sunnah. Apalagi bagi orang yang memiliki qada atau utang puasa Ramadan tahun sebelumnya, itu bisa dijadikan momentum kesempatan baik untuk mengqada puasa Ramadan sebelumnya, dengan niat tentunya adalah qada puasa Ramadan, niatnya di malam hari. Berbeda dengan puasa sunnah, bisa setelah waktu subuh dengan syarat belum makan minum apapun yang bisa membatalkan puasa. Kemudian kita juga bisa mengamalkan sholat sunnah yang umumnya adalah sholat sunat mutlak ataupun sholat sunat hajat, yang itu semua diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa juga kita membaca Al-Quran, yang diantaranya secara praktek di masyarakat kita sering membaca surah Yasin dan sejenisnya. Ataupun yang terakhir diantaranya adalah berupa amal saleh, berupa sedekah, apapun itu yang tentu diniatkan karena Allah Ta'ala, sehingga saat dicatat oleh para malaikat, oleh yang malaikat yang akan mencatat kita, catatan yang ketika diserahkan nanti adalah berupa catatan-catatan kebaikan. Dan itu semua diantaranya sebagai warming up, pemanasan kita menuju bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqomahkan kita dalam perilaku amal ibadah, amal saleh, amal ketaatan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkahi usia kita dan penuh ketaatan kepada Allah, sehat lahir batin, dan bisa sampai ke bulan Ramadan dengan menjalankan amal ibadah dengan penuh kekhusyuan dan khidmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima, faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wal akhirin
wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buldadin hadha Indonesia wa fi buladil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma adfa'anna al-bala wal ghala wal waba wal fitan wal humuma wasyadaida wasyarrul a'da'i wal hasidin wa syarrul jiranil kuffari wal mubtadi'in wal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alladzi yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.